peningkatan produksi dan produktivitas tanaman, terutama padi sawah. Pengembangan unit pengelola benih sumber merupakan hal yang sangat penting, mengingat bahwa salah satu faktor penentu di dalam peningkatan produksi dan produktivitas yang cukup dominan adalah varietas unggul. Keunggulan daripada varietas dicerminkan oleh sifat genetik daripada tanaman, dalam hal ini padi, yang kita pertama tuangkan di dalam UPBS ini. Sebagai rangkaian kegiatan unit pengelola benih sumber ini, tidak saja produksi daripada benihnya itu sendiri, tetapi juga pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga penangkar benih yang di dalam hal ini sasaran kita adalah para kelompok tani. Ini merupakan upaya sangat penting yang kita lakukan karena mengingat setiap kali proses produksi itu berjalan, salah satu kendala adalah penyediaan benih yang sangat terbatas. Oleh karena itu sangatlah strategis kita kembangkan penangkar-penangkar benih sumber di lokasi-lokasi sentra produksi padi ataupun sentra produksi palawija yang merupakan sasaran bukan pembinaan terhadap penangkar-penangkar benih lokal tersebut untuk memberikan pendampingan dalam konteks peningkatan kapasitas mereka untuk memahami dan mendalami inovasi yang sudah dikembangkan oleh BPTB Jawa Barat, produksi atau pengembangan benih sumber di lokasi sentra tersebut. Ini hal-hal yang kita lakukan selama ini dan ke depan kita terus perkuat dengan upaya-upaya kita untuk terus mendiseminasikan inovasi, terutama sekali adalah varietas unggul baru yang senantiasa diproduksi oleh balai-balai nasional. Hal ini misalnya Balai Besar Padi di dalam konteks pengembangan benih padi sumber, pengembangan penangkar-penangkar benih unggul di sentra-sentra produksi yang sudah kita lakukan pembinaan terhadap petani. Ini merupakan salah satu upaya kita senantiasa terus mendukung pemerintah di dalam peningkatan produksi dan produktivitas padi, terutama di dalam konteks program P2PN yang sudah berjalan selama 3 tahun belakangan ini. Kita melihat berbagai kendala menyangkut masalah penyediaan benih, tidak saja menyangkut masalah kuantitas, tapi juga mutu benih itu sendiri dan juga distribusi benih yang dibutuhkan ke lokasi-lokasi lain yang merupakan lokasi-lokasi sentra pengembangan. Salah satu hal penting juga yang menyangkut masalah pengembangan benih ini adalah bahwa kita selain membina penangkar-penangkar, baik itu penangkar benih pemula maupun penangkar-penangkar yang sudah maju, ini merupakan hal yang sangat strategis untuk mensinkronkan. Dengan demikian antara penangkar pemula dan penangkar maju saling mengisi, terutama yang sudah maju di dalam pengembangan penangkar-penangkar pemula ini. Dengan demikian kita berharap bahwa produksi benih yang merupakan bagian daripada pengembangan varietas unggul baru yang akan meningkatkan produksi dan produktivitas bisa kita capai dengan lebih mudah, karena faktor ketersediaan benih di setiap tahun selalu menjadi kendala yang dihadapi oleh para petani kita. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu sentra produksi padi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap produksi beras nasional, yakni 9,42 juta ton gabah kering giling atau 27,58%-nya dari produk nasional, yakni 34,16 juta ton gabah kering giling pada tahun 2007. Untuk memperoleh hasil panen yang tinggi, gunakanlah bibit bermutu dan dari varietas unggul nasional, bersertifikat, serta spesifik lokasi. Berdasarkan perhitungan kebutuhan benih padi sawah di Jawa Barat, kurang lebih 45.000 ton per tahun.
dan untuk padi gogo sekitar 3.675 ton per tahun. Namun demikian, pada umumnya para petani di Jawa Barat hanya satu kali membeli benih padi sawah bersertifikat dan digunakan untuk 2 kali musim tanam, sehingga hasil panen musim tanam selanjutnya cenderung lebih rendah atau menurun. Dalam perbenihan ada 2 strata yang dapat dikembangkan, yaitu sektor formal dan informal. Sektor informal dilaksanakan petani dengan benih unggul lama dan tidak bersertifikat karena hasil panen sendiri atau barter dengan petani lain. Proses produksi dan pemasaran tidak terencana secara jelas, tidak ada pengendalian mutu secara formal, akses ke sumber informasi teknologi dan varietas unggul baru sangat rendah. Umumnya subsisten, biasanya menyimpan gabah atau tidak menjual saat panen, dan penguasaan lahan sangat sempit. Strata formal dilaksanakan berdasarkan prosedur seperti yang tergambar berikut ini. Penangkaran benih secara formal diawali dengan kajian kebutuhan dan peluang, yaitu mengidentifikasi varietas yang potensi diadopsi petani di wilayah tertentu yang sesuai kondisi agroekosistem setempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ijun, bagaimana kabarnya Pak Ijun? Alhamdulillah baik-baik saja. Saya dari kemarin mencari Pak Ijun sebetulnya. Ada apa Pak Dadang mencari saya? Jadi begini Pak, sebetulnya saya mencari Pak Ijun dari kemarin. Sebetulnya saya mendengar informasi dari tetangga sekitar bahwa Bapak itu adalah petani yang berhasil menjadi penangkar benih padi. Pak Dadang mah bisa-bisa saja. Itu mah secara kebetulan saja Pak Dadang. Pak Ijun sukanya merendah. Saya tahu loh sesungguhnya. Pak Ijun, kalau boleh saya tanya, pada waktu itu Pak Ijun menanam berapa varietas? Saya hanya tanam 2 varietas saja Pak Dadang. Yang ke-1 varietas Ciherang, yang kedua Sarina, itu saja yang saya tanam. Cuman 2 varietas ya Pak Ijun? Iya. Jadi begini Pak Ijun, saya mempunyai lahan tapi nggak terlalu luas sih. Ya cukuplah buat penangkaran mah. Maksud saya begini Pak, karena Bapak itu petani penangkar yang cukup berhasil. Nah, saya mau belajar. Saya ingin menjadi petani penangkar yang baik dan benar. Saya ingin menjadi penangkar seperti Pak Ijun. Oh, begitu Pak Dadang. Tentu saja bisa. Nah, kebetulan sekarang ada petugas dari BPTP Lembang. Lebih baik kita tanyakan bagaimana cara menjadi penangkar benih, supaya lebih dimengerti. Kalau saya menerangkan, takut salah. Lebih baik kita bertemu petugasnya. Kebetulan sekarang ada di Zoom meeting. Pak Ijun, kira-kira kalau sekarang bisa nggak sih? Bisa. Mari saya antar. Ayo atuh. Angkat saja ke sana. Oh, ayo, mangga. Yuk, sekarang juga yuk. Untuk mengidentifikasi varietas